Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tempat ini kumpulnya kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk membasahi lidah kita dengan membaca kalimat thayyibah dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kumpul bersama kita para guru-guru kita, para asatid, para habaib, wabil khusus tentunya guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau, dan juga guru-guru yang lain yang cukup banyak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kita semua kepada mereka, semoga selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiat, amin ya rabbal. Ditambah lagi malam ini acaranya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga haul dari almarhum Buya Haji Ali bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Abu Samad yang ke-11, dan juga Al-Ustaz Nur Hadi bin Buya Haji Ali bin Kiai Haji Hamim yang ke-1 atau yang pertama, dan almarhum Haji Soeharto bin Paimun Kartomi Harjo yang ke-1. Insya Allah acara ini menjadi betul-betul sebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidaklah kita kumpul di satu tempat yang di situ dibacakan kalimat thayyibah, dibacakan sholawat kepada Rasul, di situ dikenang Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, di situ dibacakan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yakinlah, ditambah di situ kumpul orang-orang soleh, yakin di tempat itu banyak rahmah, banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yakin insya Allah tidak keluar nanti dari tempat ini kecuali Allah berikan begitu rahmat yang begitu banyak kepada kita, keberkahan yang banyak kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang di banner belakang ini, kita kumpulnya dalam rangka Maulid Nabi dan juga dalam rangka haul Nabi Muhammad, haul Maulid Nabi Muhammad dan haul para orang-orang tua kita semuanya. Tentunya di waktu yang sangat singkat, tidak mungkin dua materi yang sangat panjang ini, Maulid dan juga apa? Haul. Yang enak dibahas yang mana ini? Haulnya apa Maulidnya? Semaunya aja. Masya Allah. Sebenarnya yang mesti ngomong guru kita nih, tapi beliau mau istirahat dulu. Saya nanti insya Allah di sebelum doa ada kalimat-kalimat dari beliau. Dan tentunya kalau kita bicara tentang Maulid Nabi Muhammad dan berkaitan dengan haul, tentunya ini ada kaitan sangat erat. Karena memang Rasulullah SAW itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat para pendahulunya. Mungkin kalau kita kemarin-kemarin baru bicara tentang Isra dan Mi'raj, itu kata para ulama, kenapa Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dipertemukan dengan para nabi?
baik Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kenapa dipertemukan? Itu salah satunya agar Nabi Muhammad selalu ingat dengan para pendahulunya. Oleh karena itu kita kalau mau mengikuti Nabi Muhammad tidak boleh melupakan pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita. Oleh karena itu berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita telah banyak mengambil pelajaran, di antaranya untuk mengingat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan, diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Usaid dari Bani Salamah. Dia ceritakan, bainama nahnu julusun ma'an Nabi SAW, ketika, kata beliau, kami sedang duduk-duduk bersama Rasul SAW. Memang kalau kita lihat cerita para sahabat, mereka sering sekali duduk bersama Nabi. Oleh karena itu kita kalau memang tidak bisa kumpul bersama Rasul, paling tidak kumpul dengan para pewarisnya Rasul SAW, kumpul dengan para dzurriyyatur Rasul. Kita ini adalah salah satu ingin mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad. Para sahabat bainama nahnu julus ma'an Nabi SAW, sahabat sering kumpul dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu insya Allah para guru-guru kita diberikan panjang umur, agar kita bisa duduk dengan mereka, agar kita bisa mencontoh para sahabat seperti mereka duduk dengan Rasulullah SAW. Kita duduk bersama para pewarisnya Rasulullah SAW. Bainama nahnu julusun ma'a Rasul SAW, idda'a rajulun min Bani Salimah. Dalam riwayat min Bani Salamah, tapi riwayat yang kuat dari Bani Salimah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Seorang laki-laki ini ternyata adalah seorang pemuda, dan dia bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih bisa untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya, padahal mereka berdua sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan tentunya untuk kita juga, wabil khusus tentunya anak-anak daripada sahibul haud. Ini pertanyaan diajukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah bisa ya Rasulullah bagi kami ini untuk berbakti sama orang tua kami padahal mereka sudah meninggal dunia, meninggal setahun yang lalu. Mungkin ayah-ayah kita yang lain, ibu kita meninggal ada yang 2 tahun yang lalu, 5 tahun, bahkan yang 11 tahun yang lalu. Apakah selesai bakti kami dengan mereka? Subhanallah, kata Rasulullah, nah, masih bisa kita berbakti. Nah, ini luar biasa mengajarkan kepada kita. Jadi kalau ada yang menerangkan kepada kita bahwa kalau orang sudah meninggal, orang tua meninggal, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, doa nggak nyampe, hati-hati. Ini pertanyaan ditanyakan kepada Rasul, bisa. Tidak ada putus untuk berbakti sama orang tua kita. Oleh karena itu, apa ya Rasulullah yang bisa kita lakukan untuk dijadikan sebagai anak yang berbakti? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu menyebut anak yang soleh itu adalah yang selalu ingat dengan orang tuanya. Maaf, anak yang soleh itu bukan yang hafal Quran. Anak yang soleh itu bukan yang hafal hadis sekian ribu. Anak yang soleh itu bukan yang hafal berbagai macam permasalahan fikih. Tetapi anak yang soleh, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh itu adalah yang mendoakan orang tuanya. Sering kita dengar ini hadis riwayat Abu Hurairah, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ternyata anak yang soleh. Yang diinginkan Nabi adalah anak yang soleh, bukan anak yang alim, anak yang pintar. Karena sekarang banyak juga anak pintar, hafal Quran tapi nggak mau lagi doain orang tuanya. Karena pintar, dan itu dipikir dibanggakan sama Nabi. Enggak, Nabi tidak bangga dengan pintarnya, tapi Nabi bangga dengan solehnya. Begitu juga dengan perempuan, yang dibanggakan adalah
salihah, al-mar'atu salihah selalu disebut oleh Nabi Muhammad. Bukan seorang yang alim-alimah, tapi saleh-salehah. Ini anak pengen menjadi anak yang saleh. Ini anak pengen gak putus dengan orang tuanya. Makanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan ya Rasul ketika orang tua saya sudah meninggal dunia?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, engkau masih bisa menjadi anak yang berbakti. Engkau masih bisa menjadi anak yang soleh dan soleha yang memperhatikan orang tua. Bagaimana ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, al-istighfaru lahuma, dalam riwayat ad-du'a lahuma, yaitu apa? Berdoa, wal istighfaru lahuma. Kemudian wa inqadu ahdihima wa tasilur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ini hadis tentunya dihasankan oleh para ulama, yang di situ ada 5 amalan yang kalau kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sekali lagi, semoga Allah berikan kepada kita semuanya untuk bisa melakukan 5 perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Apa saja sih amalan yang 5 ini yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ini? Iya, yang pertama yaitu apa? As-salatu alaihima. Yang pertama, kalau kita mau dicatat sebagai anak yang berbakti, jangan pernah lupa berdoa untuk kedua orang tua kita. Dan ini alhamdulillah keluarga dari Sahibul Haul setahun yang lalu almarhum meninggal, tahun ini tetap kita ingat untuk berdoa untuk almarhum. Bahkan dengan yang 11 tahun yang lalu tetap kita akan bacakan doa untuk mereka. Ini merupakan tanda anak yang berbakti. Insya Allah keluarga dari Sahibul Haul dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, as-salatu alaihima, orang yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah sekali lagi kita semua dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan kita tidak melupakan doa kepada orang tua kita. Kata para ulama, berapa banyak kita harus berdoa untuk kedua orang tua kita. Ada yang mengatakan setiap habis sholat jangan pernah lupa baca Rabbil ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau setiap hari baca itu, ada yang mengatakan cukup, tapi kebanyakan bilang belum cukup. Harus, ada yang mengatakan 3 kali setiap habis sholat. Kata ulama belum cukup, standarnya 5 kali setiap hari, syukur-syukur lebih. Makanya ulama-ulama kita itu kalau habis jawab adzan diselipin dengan kalimat apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad rabbil ghafirli wa, ditambahin 5 kali. Kenapa? Karena kalau cuma 3 kali setiap habis sholat belum. Makanya dibikinlah doa antara adzan dan sebelum qomat itu, setelah baca doa adzan dibaca 5 kali. Ternyata luar biasa. Kalau ada yang nggak paham, bid'ah, nambahin. Yang ada kan cuma sampai wa innaka la tukhliful mi'ad. Di hadis cuma itu doa. Rabbil firli nggak ada hadisnya. Kalau yang nggak paham bid'ah langsung. Tapi para ulama lihat, katanya kalau kita cuma 3 Rabbil firli 3 kali setiap habis sholat belum. Kalau ditambah ba'dal adzan cukup. Insya Allah termasuk anak soleh yad'ulah, yang selalu apa? Berdoa kedua orang tua. Karena kalimat di situ yad'ulah. Pakai apa? Yad'u. Bukan da'a, tetapi menggunakan fi'il apa itu? Mudhari' litajaddud wal istimrar, untuk terus menerus. Terus menerusnya berapa kali? Bukan sekali, bukan 3 kali. Paling sedikit 1 hari itu 25, karena 5 kali azan berarti syukur-syukur ba'da sholat tambah 3. Ini luar biasa. Oleh karena itu insya Allah kita bisa selalu membasahi lidah kita dengan membaca Rabbil ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi haulnya ini jangan cuma setahun sekali dibacain untuk almarhum, tapi anak-anaknya terutama
Jangan pernah lepas baca Rabbighfirli waliwalidayya, terutama ba'dal adzan. Cuman yang jadi masalah denger adzannya 3 kali. Subuh gak kedengeran. Ini dengernya komat, berarti berkurang lagi. Nanti, nah kalau bisa 5 kali. Berarti kalau nggak sampai seperti itu, maka paling tidak di dalam doanya bacalah kelipatan dari 5 dikali 5 tadi. Setelah duduk maka cukup, insya Allah menjadi anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Jadi bukan yang tiap hol doang doain, tiap hol doang doain belum jadi anak soleh. Yad'ulah, yang selalu berdoa. Ini luar biasa, dan alhamdulillah itu Rabbighfirli itu adanya dalam Al-Quran. Ini doa yang luar biasa, dan semuanya hafal insya Allah kalimat Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang pertama. Dan sekali lagi, bakti sama orang tua setelah meninggal kata ulama lebih mudah, lebih ikhlas dibanding saat masih hidup. Kenapa? Kalau baktinya masih orang hidup itu boleh jadi mungkin karena ngarepin dibeli motor. Orang tuanya masih hidup, dinurut, tahu, patuh, ya mungkin ada pengen apa? Pengen dunianya. Atau nggak pengen dibeli motor tapi takut diomelin, kalau nggak nurut ngomel. Bisa dia marahin, akhirnya dia nurut. Tapi kalau sudah meninggal, disinilah bukti keikhlasan anak yang berbakti sama orang tua. Karena nggak ada yang ngomelin. Seandainya dia nggak doa untuk orang tua nggak bakal ngomel. Seandainya dia nggak ziarahin, nggak diomelin sama orang tuanya. Di sini kata ulama, kebenaran baktinya seseorang justru setelah meninggalnya orang, ikhlasnya kelihatan. Karena nggak ada yang diharapin kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih hidup belum jaminan. Justru setelah meninggal, disitulah mulai kelihatan baktinya anak kepada orang tua. Kenapa kata ulama murni itu? Kalau sudah meninggal bapaknya, dia doain murni, dia ziarahi murni, dia kenang, dia bikin khol murni itu. Tapi kalau masih hidup, tadi boleh jadi ngarepin sesuatu, ngarepin beli rumah, ngarepin dinikahin, ada macam-macam apa, atau takut diomelin, macam. Tapi kalau sudah meninggal, disitulah ikhlasnya. Insya Allah Allah buktikan apa yang dilakukan oleh keluarga dari sahibul haul betul-betul dijadikan anak yang saleh. Kalau dia nggak ngadain khol juga nggak ada yang ngomelin, orang tuanya nggak bakal bangun ngomelin dia, tidak ada. Ini murni dilakukan insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istighfaru lahuma. Banyakin baca istighfar untuk kedua orang tua kita. Masukkan itu Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Di situ udah masuk istighfar, masuk doa. Apa bedanya istighfar dengan doa? Ya kalau doa kan, ya Allah jadikan kuburnya raudhah riyadhil jannah, berikan kasih sayang, itu doa. Kalau istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kalimat Rabbighfirli waliwalidayya itu istighfar. Warhamhuma kama rabbayani shaghira itu adalah apa? Doa. Jadi kena dua-duanya baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat singkat, as-salatu alaihima wal istighfaru lahumah, kena dua-duanya. Allah, ini luar biasa, begitu mudah. Makanya nggak ada alasan anak yang saya pengen jadi anak berbakti, pengen doain tapi saya nggak hafal doa Rabbighfirli. Wah, ini berat nih kalau Rabbighfirli nggak hafal. Jadi ternyata untuk doa nggak usah pusing-pusing cari doa yang panjang-panjang. Nggak usah cari. Saat ada doa birrul walidain, kalau bisa baca boleh. Panjang tuh doa birrul walidain. Berapa halaman tuh? 5 ya. Birrul walidain boleh, bagus. Tapi kalaupun itu nggak bisa, masih bisa menjadi anak yang soleh dengan berdoa untuk orang tuanya, dengan baca yang sangat singkat tadi. Sekali lagi, sebenarnya kita ini semua sudah hafal, tidak ada yang tidak hafal Rabbighfirli. Tapi kadang-kadang bacanya kadang-kadang apa? Lewat, males. Ini yang jadi masalah. Oleh karena kita duduk sama guru-guru kita, kiai mahabaib, insya Allah jadi ingat, nanti diingatkan. Karena memang duduk dengan orang soleh ini nambah. Jangan duduk nyebut nama orang soleh diturunin rahmat, apalagi duduk sama orang soleh. Kan kata Sufyan bin Uyainah, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika engkau sebut-sebut nama orang soleh, Allah turunkan rahmat. Ini bukan nyebut doang, tapi duduk sama orang saleh, naik, kita bakal turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, wa inqadu ahdihima.
kalau mau jadi anak yang berbakti, selain doa dan istighfar untuk kedua orang tua, infaqu ahadihima. Kalau punya janji orang tua, punya keinginan, kepenginan, kita mampu, kalau bisa dilaksanakan. Pengennya orang tua dulu kan masih hidup suka ada tuh. Waktu pengen saya bikin maulid, meninggal. Kita punya duit, bikin maulid. Nggak bisa gede, kecil, nggak apa-apa, yang tinggi memenuhi apa? Keinginan orang tua. Ini kau hati. Oleh karena itu nggak ada, saya rasa, orang tua yang telah meninggal dunia kegembiraannya melebihi keinginannya dipenuhi oleh anak-anaknya. Insya Allah apa yang dilakukan oleh keluarga dari Sahibul Haul ini betul-betul menjadikan kegembiraan untuk Sahibul Haul di dalam kuburnya. Amin ya Rabbal Inqab. Ayo kita angkat apa yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita. Orang tua kita dulu pengen dia silaturahim sama fulan, datang nih. Orang tuanya pengen, saya pengen nyumbang kipas angin di musola itu. Meninggal belum nyampe punya rezeki, sumbang. Ini adalah tanda anak yang berbakti kepada orang tua. Dan insya Allah tentunya kalau mampu. Kalau anak itu pengen dikubur di Madinah, wah susah juga. Infaqu susah juga dikuburin kemana? Mau kejauhan yang susah, nggak bisa ada. Paling nggak apa yang bisa kita lakukan. Ketika tidak bisa, makanya orang tua juga jangan terlalu apa pengen tahu kegedean bikin susah orang anak-anak juga tuh nanti pengen apa bakti. Kita standar aja, lihat hitung diri dah ya. Kalau bahasa Imam Ali itu harus tahu diri katanya. Ini kadang-kadang ada orang juga nggak tahu diri. Kata Imam Ali apa? Man lam ya'rif qimata nafsi ma kharaja min batni khairum mimma kharaja min fi katanya. Wah, itu kalimat serem juga itu. Siapa yang tidak bisa ngaca diri, yang nggak tahu diri, apa yang keluar dari perutnya lebih bagus daripada keluar dari mulutnya katanya. Kagak tahu diri, insya Allah kita tahu diri semuanya. Jangan juga maaf nyusahin orang tua kita, jangan juga nyulitin anak-anak kita. Insya Allah kita semua betul-betul jadi anak yang berbakti sama orang tua kita, dan insya Allah kita menjadi sebab anak-anak kita berbakti sama kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, wa ikram sadiqihima, memuliakan teman-teman almarhum Sahibul Haul. Punya sahabat, punya kerabat, punya teman dulu dekat sama dia, setelah dia meninggal, orang tua meninggal, jangan diputus teman almarhum, datangi, jaga silaturahim demi membahagiakan orang tua. Kita teringat dengan Aisyah cerita, biasanya dulu kami, kata Aisyah, kalau lagi masak Rasulullah, kalau nggak ada rezeki, kata Aisyah, kata Rasul, wahai Aisyah, masak sayurnya banyakin, laukin banyakin, dibanyakin lauk. Aisyah kuahnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, kita kan cuma berdua, mesti banyak-banyak untuk apa? Saya pengen saya ingin ke kerabatnya Khadijah, saya ingin bagi itu kuahnya, saya ingin bagi-bagi makanan kepada sahabat, kerabat, saudara dari Khadijah. Rasulullah itu tetap tidak pernah dilupakan sahabat, kerabat, orang yang dicintai. Itu tanda cinta. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, maka orang yang dicintai orang tua kita tetap kita jaga silaturahimnya. Jangan kita putus, karena ini merupakan salah satu tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ini yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ikram sadiqihim. Saya teringat dengan sebuah kisah dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Abdullah bin Umar pernah naik kuda bersama beberapa jamaahnya, beberapa anak buahnya, berangkat. Waktu di tengah perjalanan mau keluar kota Madinah, di akhir, di pojokan kampung, dilihat ada seorang kakek tua sedang duduk di pinggiran gang. Abdullah bin Umar melihat ini, langsung dia turun dari kuda. Kemudian dihampiri si kakek tadi. Kemudian ditanyakan keadaannya, langsung imamahnya, salnya dipakai kepada si kakek itu, si orang tua itu. Kemudian si jamaahnya bingung. Dalam riwayat malah kudanya dikasih kepada orang tua tadi. Ini jamaahnya bingung. Kenapa ya Abdullah bin Umar? Imamah ini sesuatu yang luar biasa, yang selalu dipakai. Itu kalau para sahabat dulu lebih suka diberikan sesuatu yang dipakai oleh sahabat tadi, yang dipakai ibadah.
dibanding duitnya. Kalau kita kan demen duitnya daripada dikasih pecinya. Kita dikasih salnya mendingan duitnya. Kalau orang dulu enggak, salnya. Kenapa? Itu sal dipakai terus untuk ibadah. Dia akan lebih bahagia, lebih gembira dikasih itu dibanding dikasih apa? Athar ibadah itu banyak di tempatnya. Ini dikasih salnya, sebuah penghormatan besar sekali. Sampai ditanya, ya Bapak Abdullah bin Umar, kenapa sampai dikasih seperti ini? Kan kakek biasa kasih duit beberapa juga dikira. Dia bilang, aku pernah lihat ini orang dulu akrab ngobrol, aku pernah lihat sekali. Bukan tiap hari, aku pernah lihat orang ini akrab berbicara dengan ayahku Umar bin Khattab. Waktu masa hidupnya dulu ayahku pernah akrab berbicara dengan si bapak ini. Saya lihat ini orang yang dulu pernah akrab berbicara dengan orang tuaku. Oleh karena itu aku ingin bakti sama Umar ayahku. Aku muliakan ini. Padahal baru ketemu sekali ngobrol, kelihatan akrab, langsung diberikan seperti itu. Bagaimana kalau almarhum punya teman yang berkali-kali sering ketemu, sering ngobrol, sering jalan? Ya Allah, kalau mau bikin bahagia almarhum, jaga itu orang yang dekat dengan orang tua kita. Karena ini adalah salah satu tanda bakti kita kepada orang tua kita. Ikram sadiqihim. Dan yang terakhir, watasilur rahim allati la tusal illa bihima. Menyambung tali silaturahim yang tidak kita lakukan kecuali karena kedua orang tua kita, karena hubungan dengan orang tua kita. Almarhum punya kakak, almarhum punya adik, almarhum punya mama, almarhum punya bibi, almarhum punya saudara-saudara. Jangan dilepas. Walaupun kita banyak berdoa, tapi kita putuskan keluarga almarhum, kita tidak ada hubungan, ini kurang sempurna bakti kita sama orang tua kita. Insya Allah anak-anak dari almarhum terus menyambung keluarganya dengan keluarga almarhum. Insya Allah terus menjaga silaturahim, biar betul-betul mereka semua dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, Rasulullah pernah bilang apa? Birru aba'akum tadurrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang-orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti dengan kamu. Birru aba'akum, baktilah kita kepada orang-orang tua kita. Kalau kepengen nanti anak kita berbakti sama kita. Kalau kita pengen anak kita jadi anak yang sering doain kita, doain orang-orang tua kita. Kalau kita pengen anak kita selalu nanti waktu saya meninggal dia pengen sering diziarahi sama anak-anaknya, ziarahi orang-orang tua kita. Jangan sampai ada yang berpendapat kan doa di mana aja nyampe. Itu yang bikin orang nggak mau ziarah gara-gara itu. Kagak mau ziarah kan doa di mana-mana nyampe. Pak, ziarah pahalanya sendiri, doa pahalanya sendiri. Itu beda. Kalau kita doa di sini nyampe, doa nyampe, tapi ziarah beda. Lain sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kita nggak datang nggak apa-apa, dari sini salam nyambung. Ya Nabi, salam alaik. Nabi langsung nyambung, langsung jawab tuh salam. Tuh beda tuh kalau Nabi. Nah bapak kita dari sini salam, assalamualaikum, nyampe dari mana ya? Kalau Nabi itu beda. Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi Muhammad, kita salam di sini di Madinah dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau orang tua kita nggak bisa, cuma doa, salam nggak nyampe, harus apa? Ziarah. Ini makanya sekali lagi ini maaf, sekarang ini banyak dai-dai yang ngajakin nggak usah ziarah. Doa di mana aja nyampe, nggak perlu apa? Ziarah. Ini kalau diikutin berbahaya sekali. Sekali lagi, ziarah itu beda, doa itu berbeda. Kuntu nahitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Diberitakan al-amru ba'da nahyi yufidu sunnah, ini bukan yufidul ibahah. Dulu Nabi melarang, sekarang memerintahkan. Kata para ulama, maaf, kalau dulu waktu saya belajar di Indonesia, al-amru ba'da nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan boleh, artinya menunjukkan boleh. Tapi ketika kita di Madinah beda. Orang-orang Madinah punya kaidah al-amru ba'da nahyi yufidus sunnah. Dikatakan apa? Perintah setelah larangan. Dulu dilarang ziarah, sekarang diperintahkan. Hukum ziarah bukan boleh, tapi apa? Sunnah. Semoga Allah jadikan kita semua pengikut-pengikut sunnah Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.